semua, kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengaruh beberapa teknik pengendalian hama terhadap populasi serta intensitas hama ulat penggulung daun atau Lamprosema indicata pada tanaman kedelai Glycine Max L. Nah, dalam praktikum ini dilakukan 4 perlakuan, yaitu yang pertama tanaman dan serangga hama, yang kedua, tanaman, serangga hama, dan musuh alami. Yang ketiga, tanaman, serangga hama, dan insektisida. Dan yang keempat, tanaman, serangga hama, musuh alami, dan insektisida. Dilakukan pembuatan sungkup oleh anggota kelompok dengan tinggi sungkup 60 cm dan lebar 50 cm. Masing-masing perlakuan dilakukan menggunakan 2 tanaman dan dalam praktikum ini dibutuhkan 4 sungkup. Kemudian dipasang kain tile di sekeliling sungkup kecuali bagian bawah sungkup dan dipasang resleting pada satu sisi masing-masing sungkup. Penyusunan sungkup dilakukan di rumah kasa agar tanaman percobaan lebih terlindungi dan mendapatkan kondisi lingkungan yang lebih terkontrol. Dengan begitu, proses pengamatan dan pertumbuhan dapat berlangsung dengan baik. Setiap sungkup juga jangan lupa diberi tanda berupa nama kelompok dan nama kelas agar tidak tertukar dengan kelompok lain serta memudahkan dalam pengamatan. Dilakukan pembuatan media tanam ke dalam polybag sebagai tempat pertumbuhan tanaman kedelai. Setelah media siap, bibit kacang kedelai yang telah disiapkan sebelumnya dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Setelah proses pindah tanam selesai, tanaman kemudian disiram agar kebutuhan air tercukupi dan tanaman dapat beradaptasi dengan baik pada media tanam yang baru. Setelah tanaman mencapai umur yang cukup, tanaman dipindahkan ke dalam sungkup untuk keperluan penelitian. Setiap sungkup berisi 2 tanaman kedelai yang akan digunakan sebagai bahan pengamatan. Apabila terdapat tanaman yang mati atau mengalami pertumbuhan yang tidak normal, maka dilakukan pergantian tanaman agar jumlah tanaman pada setiap sungkup tetap sama dan pengamatan penelitian dapat berjalan dengan baik. Tanaman yang telah disusun di dalam sungkup disiram setiap hari agar kebutuhan air tanaman tetap terpenuhi dan pertumbuhan tanaman kedelai dapat berlangsung dengan baik. Penyiraman dilakukan secara rutin karena tanaman berada di dalam rumah kasa, di mana tanaman tidak mendapatkan air hujan secara langsung sehingga kelembapan dan ketersediaan air perlu dijaga secara manual. Dilakukan pencarian hama ulat penggulung daun Lamprosema indicata pada tanaman kedelai. Ulat ini biasanya ditemukan pada bagian daun, terutama daun muda yang menggulung akibat aktivitas makan larva. Pencarian hama sebaiknya dilakukan pada fase vegetatif hingga awal generatif tanaman, karena pada fase tersebut daun masih banyak dan menjadi tempat yang disukai ulat untuk berkembang. Setelah itu dilakukan introduksi hama ulat penggulung daun Lamprosema indicata pada tanaman yang berada di masing-masing sungkup. Pada setiap sungkup dimasukkan sebanyak 10 ekor ulat penggulung daun dengan jumlah yang sama pada setiap perlakuan agar penelitian lebih akurat. Pengamatan dilakukan setelah 3 hari introduksi hama untuk mengetahui intensitas serangan serta mortalitas ulat penggulung daun pada tanaman kedelai.
Selama pengamatan, diamati tingkat kerusakan daun akibat serangan hama dan jumlah ulat yang mati pada setiap perlakuan. Pengamatan dilakukan secara rutin setiap 3 hari sekali agar perkembangan populasi hama dan pengaruh perlakuan dapat diketahui dengan lebih jelas. Selanjutnya dilakukan pencarian musuh alami, yaitu belalang sembah yang akan digunakan sebagai pengendali hayati hama ulat penggulung daun. Belalang sembah yang dipilih memiliki ukuran yang disesuaikan dengan ukuran ulat agar lebih efektif dalam memangsa hama. Setelah itu, dilakukan introduksi musuh alami ke dalam sungkup 2 dan sungkup 4. Pada setiap sungkup diaplikasikan sebanyak 5 ekor belalang sembah sebagai perlakuan pengendalian hayati untuk menekan populasi hama ulat penggulung daun pada tanaman kedelai. Selanjutnya dilakukan pengaplikasian insektisida bermerek Desis pada sungkup 3 dan sungkup 4 sebagai perlakuan pengendalian kimia. Insektisida diaplikasikan dengan dosis 1 ml per liter air sesuai perlakuan yang telah ditentukan. Setelah aplikasi insektisida, pengamatan tetap dilakukan pada masing-masing sungkup untuk mengetahui perkembangan intensitas serangan hama, mortalitas hama, dan musuh alami, serta pengaruh perlakuan insektisida terhadap hama dan musuh alami. Pengamatan dilakukan secara berkala hingga mencapai 7 kali pengamatan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan hasil penelitian dapat dianalisis dengan baik. Nah, untuk mengetahui intensitas serangan hama ulat penggulung daun, kita menggunakan rumus yaitu intensitas serangan sama dengan sigma N kali V per Z kali N dikali 100%, yang mana N adalah jumlah daun dalam setiap kategori serangan, V adalah nilai skala dari setiap kategori serangan, Z adalah nilai skala dari kategori serangan tertinggi, dan N adalah jumlah keseluruhan daun yang diamati. Sedangkan untuk mencari mortalitas hama ulat penggulung daun, kita menggunakan rumus jumlah hama yang mati per jumlah hama keseluruhan dikali 100%. Begitu juga dalam mencari mortalitas predator belalang sembah, yaitu menggunakan rumus jumlah predator yang mati per jumlah predator keseluruhan dikali 100%. Dalam praktikum ini, kami menggunakan jurnal yang berjudul Uji Ketahanan Berbagai Varietas Tanaman Kedelai Terhadap Hama Lamprosema Indicata. Jurnal ini membahas tentang ketahanan berbagai varietas tanaman kedelai terhadap serangan hama ulat penggulung daun Lamprosema indicata, termasuk perkembangan populasi hama, intensitas serangan hama, serta upaya pengendaliannya, yang mana dalam praktikum ini menggunakan predator alami yaitu belalang sembah dan juga insektisida. Nah, setelah melakukan praktikum ini, kita jadi tahu bahwa pengendalian menggunakan musuh alami belalang sembah mampu menekan populasi hama secara alami, sedangkan penggunaan insektisida dapat menurunkan populasi hama dengan lebih cepat. Namun pada perlakuan yang menggunakan insektisida dan predator secara bersamaan, predator juga dapat mengalami kematian akibat paparan insektisida. Oleh karena itu, pengendalian yang lebih baik dilakukan adalah pengendalian yang tetap memerhatikan keseimbangan ekosistem, yaitu dengan memanfaatkan musuh alami dan menggunakan insektisida secara bijak sesuai kebutuhan.